For Diamond di Tokopedia. Ini banyak banget sih. Ini super banyak barang. Gue pengen tanya tips and trick main goldfish. Menurut lu UV yang murah sama yang mahal bedanya apa? Seberapa penting kebutuhan SSA di sebuah produk media menurut lu? Welcome back to Java Aquatic Indo bersama gua Niko. Hari ini gua ada di posisinya dekat banget sama Alam Sutra. Ini di mana, Bro? Kunciran. Nih kalau lu mau tahu, ini adalah the first For Diamond air tawar yang gue kenal, karena yang lain gue nggak kenal. For Diamond di Tokopedia. Ini the biggest toko freshwater punya peralatan di Tokopedia ya sekarang ya. Salah satunya lah. Puji Tuhan. Ada luar biasa. Nama tokonya, Bro? TH Goldfish. TH Goldfish. Iya. Namanya, Bro? Gua Teguh. Iya. Dari TH itu dari Teguh ya? Iya, jadi nama gua Teguh Hartanto. Jadi TH itu panggilan dulu zaman gua kerja, Teguh Hartanto dipanggilnya TH. TH Teguh Goldfish. Iya, TH aja, TH Goldfish. TH Goldfish aja. Alamatnya di sini. Lu ada Instagram nggak, Bro? Gua ada Instagram. Oke, kita Instagram TH Goldfish ada. Namanya TH Goldfish. TH Goldfish juga. Nggak ada TH dotnya, nggak ada? Nggak. THGoldfish.id. THGoldfish.id. Jadi kalau kalian mau cari tahu Instagramnya di sini. Oke, nah ini kan salah satu toko paling ramai di online. Sebelum gue bahas mengenai dalam lu ada apa aja, lu lihat dulu nih pengirimannya. Ini jam 4. Artinya yang rusuh pagi udah lewat ya? Udah. Grab semuanya udah. Grab udah. Ini sisa, Bro. Anjir. Itu kalau Tuhan udah suruh lu sukses ya, jadi begini deh. Ini air, kita cuma ngomong ini air tawar dong ya gue sekarang ya? Iya, air tawar sih, tapi Marine pun juga ada. Udah mulai ya? Udah ada, tapi hanya sebatas pakannya doang sih ya. Sebatas pakannya. Karena kan dari Hikari kan Marine juga ada. Oh iya, jadi perlengkapan semuanya lah ada lah ya. Jadi koki, koi, marine, tawar semua. Tawar lah, tapi memang 90% ke tawar lah. 90% ke tawar. Nah ini sebelum gua bahas terlalu jauh nih, gue pengen tahu backstory lu sebelum lu mulai gitu. Iya, jadi awalnya 2017 memang gue awalnya hobis dulu sih. Gue masih gawe, gue masih kerja, gue hobis di ya dulu Arwana iya, Cupang iya, Lohan iya, dan akhirnya terakhir itu di Goldfish lah, di Koki. Di Koki 2017. Nah, gue masih dalam posisi kerja. Nah, di 2018 itu kurang lebih pertengahan nyokap udah mulai sakit. Nyokap mulai sakit, terus kebetulan bini gue juga istri gue pegawai negeri, nyokap makin parah, akhirnya harus ada yang di rumah. Harus ada yang di rumah, bini gue sayang kalau gue mau berhentiin. Karena pegawai negeri kan. Akhirnya gue yang berhenti. Jadi gue di rumah, bisa ngurus nyokap gue juga, tapi gue blank. Gue mau ngapain gitu loh. Basic gue dari awal, dari selesai kuliah pun juga istilahnya gue kerja gitu loh. Cuman ya akhirnya karena gue waktu itu hobi goldfish, teman-teman gue juga, gue udah masuk komunitas segala macem, udah banyak kenal teman juga. Akhirnya udah lo coba dagang deh. Coba dagang, bahkan modal pertama gue jualin ikan-ikan koleksi gue dulu. Oh, luar biasa. Ikan koleksi gue jualin, yang udah juara juga segala macam, dan mulailah gue jualan ikan. Mulai jualan ikan, dan akhirnya di 2018 itu awal gue udah makin bingung. Karena gini, customer gue tuh yang beli ikan, yang apalagi yang luar pulau ya, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi. Om, pas ngirim ikan bisa nggak sekalian sama pompa lah, sama lampu lah, sama makanan lah, atau apapun. Karena mereka ngejar istilahnya ongkirnya biar murah kan, nggak kepisah kan. Terus gue pikir, kenapa nggak sekalian gue jualan? Nah, mulailah, iya. Jadi 2018 itu Februari mulailah gue buka Tokopedia, buka Lapak, Shopee ya sampai sekarang. Sampai akhirnya jadi salah satu yang terbesar. Dan akhirnya ikan gue nggak kepegang. Oh, jadi sekarang lu tuh udah nggak jualan ikan lagi lah ya itu? Ikan bisa dibilang hanya customer lama gue. Customer tetap gue yang masih percaya gue, yang masih istilahnya minta dicariin ikan, ya gue masih cariin. Karena itu sebagian dari hobi lu. Betul, emang hobi gue sampai sekarang gue nggak hilang. Dan bahkan ikan-ikan juara gue pun juga udah ada customer tetap gue. Pokoknya ada juara lo kasih gue ya udah. Jadi ikan pun masih. Ya. Iya. Tapi memang udah nggak full gue di ikan, memang udah nggak kepegang. Ya jadi sekarang memang ke barang lah ya. Lebih ke barang, untuk hari-hari lebih ke barang. Jadi 2018 itu kan lu mulai usaha ini ya berarti ya? Betul. Nah, jadi perlengkapan, pakan segala macem. Gue mulai 2018 awal lah, Februari lah itu. Susah payahnya, Bro? Maksudnya susah payahnya berdarah-darah.
gue 1,5 tahun tanpa karyawan, gue jalanin semua. Jadi ngeladenin orang karena online ya, karena online tuh ngeladenin orang jam 3 pagi, jam 4 pagi gue udah bangun, gue udah kerjain lagi semua sendiri. Sore nganter barang ke ekspedisi segala macam. Ekspedisi karena masih sedikit kan udah mau pick up kan. Iya. Zaman dulu semua masih nganter kan. Nah ya udah itu 1,5 tahun gue jalanin. Begitu gue ngalamin sakit, ambruk parah, mulai gue pakai karyawan. Karena udah nggak kuat ya? Udah nggak kuat. Saking banyaknya ya? Dan makin banyak. Udah mulai makin banyak. Ya? Udah mulai makin banyak. Ya puji Tuhan sampai sekarang ya karyawanku udah 7 sih memang. Jadi sampai dari awal jualan dari 0 sampai akhirnya 7 karyawan dengan transaksi yang luar biasa Puji Tuhan, banyak. Puji Tuhan. Karena kalau misalnya mau cari air tawar, jujur ngomong, Teguh itu bukan hanya yang paling lengkap menurut gue. Dan salah satu yang paling murah sebenarnya. Iya, karena kan base-nya online ya. Jadi memang gue udah mikir orang di online itu pertama yang dilihat harga. Jadi memang gue berharap dengan gue bersaing ketat di harga ini, gue kejar quantity. Iya. Gue kejar quantity. Walaupun kalau gue bisa istilahnya bikin harga misalnya standar, tapi quantity gue akan turun. Memang plus minus semua udah gue coba. Terakhir yang gue putusin ini adalah harga semurah mungkin, tapi quantity yang gue gugur. Oke. Quantity gue kejar. Jadi memang semuanya ada quantity, karena itu harga juga terjamin. Reasonable ya, mungkin kita ngomongnya ya, reasonable. Betul. Lengkap. Nah, oke, kita mau mulai dari awal karir lu ini kan kita mulai dari media, betul. Makanan. Kita mau mulai masuk sedikit nggak biar kita kasih lihat sedikit siap barang-barangnya. Wah, ini sampai dibikinin hikari bro ya? Iya. Ini Mizuho. Ini Mizuho. Ini hikari. Untuk makanan nih bro. Kan lu kan lari ke Koki Koi nih yang paling gede ya. Gue lihat ya. Koki Koi. Merek apa aja yang lu pegang di sini sih bro? Jadi gua kalau untuk makanan tuh ada Hikari, lalu dari Platinum ini ada Mizuho, ada GPD, lalu ada Konishi juga. Gua memang tidak terlalu mau banyak ngasih pilihan sih ke customer sih. Ini banyak. Karena dari satu brand aja mereka udah ngasih banyak varian. Jadi gua istilahnya lebih fokus kemana memang brand mana yang memang istilahnya udah kuat, tinggal istilahnya ngolah aja sih. Iya. Dibandingkan gue banyakin dan akhirnya pasar gue segmennya nggak terlalu besar lah, terlalu lebar lah. Jadi orang bisa terlalu fokus. Ya? Iya. Jadi kalau misalnya orang nanya pilihannya apa, gue ngasih ya udah 3 brand ini aja lo pilih. Ini speknya seperti ini, speknya seperti ini, speknya ini. Lo maunya seperti apa? Iya. Dibandingkan begitu banyak brand yang gue pegang, akhirnya orang bingung. Oke, nah ini misalnya contoh nih, kalau lu pegang 2 brand gitu misalnya. Misalnya menurut lu bedanya apa? Misalnya ini JPD nih misalnya. JPD sama Mizuho misalnya gitu. Gue kasih spek. Kasih speknya. Gue balik lagi. Nih orang maunya apa? Mau cepat bulky kah? Mau bodinya lebih proporsional kah? Lebih padat kah? Nah, Hikari speknya seperti ini. GPD speknya seperti ini. Lu mau yang mana? Oke, jadi lu bisa ngarahin tergantung keputusan gitu. Customer-nya ya. Karena memang dulu basic gue kan hobis. Basic gue hobis dulu itu gue mengalami suatu titik ini pakan begitu banyak. Begitu gue datang ke sini lo pakai ini om, datang ke sini lo pakai ini om, datang ke sini pakai ini. Itu gue beli semuanya Jepang semua gue beli dan gue bingung yang bagus yang mana buat gue. Iya. Karena sama-sama bagus nih ya. Betul, semua bilang bagus. Nah tapi memang gue ada satu passion yang artinya gue suka trial gitu loh. Dari pakan ini gue trial, dari pakan ini gue trial, dari pakan ini gue trial. Gue coba tanya review dan akhirnya gue bisa ngambil suatu kesimpulan pakannya seperti ini, pakannya seperti ini, speknya seperti ini. Jadi gue lebih mudah ngarahin ke customer. Jadi speknya memang dari hobis, lari ke bisa mengarahkan customer yang lebih tepat lah ya kita larinya. Betul. Nah selain makanan bro, ini kan makin banyak nih. Betul. Ayo kita lihat. Buset banyak bener Oke, nah ini banyak banget sih. Ini super banyak barang. Apalagi yang menurut lu lagi mau lu kembangkan dan barang apa lagi yang sebenarnya ada selain pakan di sini? Kita mungkin ambil satu-satu mungkin. Iya, jadi memang gue coba berusaha dari gue sebagai hobis ini sebenarnya yang gue butuhin apa sih gitu loh. Ya baik pompa, baik batu aerasinya, baik lampu penerangannya, lampu UV-nya, bahkan yang perintilan cuma sekedar keran, batu untuk udara, terus juga obat-obatan. Itu pokoknya intinya yang memang gue sebagai hobis ini apa sih yang gue butuhin? Iya. Jadi semua kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seorang hobis untuk pelihara ikan. Nggak neko-neko, pokoknya kebutuhan dasar komplit aja ya pokoknya. Gue usahain itu ada, bahkan sampai obat-obatannya pun ada. Cuman balik lagi,
tinggal customernya, lo mau speknya seperti apa, mau budgetnya seperti apa. Jadi misalnya lampu UV, gue dari yang murah sampai yang jutaan pun ada. Jadi gitu semua loh. orang mau yang Jadi dari ada murah. option. Yang yang paling murah UV kan gue nggak gitu ngerti UV. Itu Sakai. Oh, yang paling murah itu Sakai Pro. Ada merek Sakai. Yang ini ya berarti ya. Itu Sama ya, yang murahan Sakai. murahan Sakai. Oh wow. Murahan Tahu Sakai, loh. iya. Bahkan ada lagi yang lebih murah yang model dus seperti itu. Ada lagi yang lebih murah lagi. Itu di bawah 100. 80-an, 90.000. UV. UV. Oke, nah, gue pengen tahu dari lu karena gini, UV itu kan yang gue pahamin itu mungkin technical lagi, kebanyakan kan. Lu tahu gue orang technical banget. Nah, menurut lu UV yang murah sama yang mahal bedanya apa, bro? Ini biar kita tamat. Ini lampu celup UV ya, bukan yang lewatin tabung gitu kan? Gini, kalau ngomongin masalah UV, gua pun saat belum jualan pun, saat gua masih hobis pun, gua masuk ke forum-forum dibikin bingung. Sekarang UV yang pas untuk kolam kita, untuk akuarium kita yang mana sih? Pakai yang wattnya berapa sih? Sekarang semua nggak ada yang ngasih gitu loh, nggak ada yang ngasih spek. Lo kolam segini pakai segini, lo pakai sini segini. Dan balik lagi sistemnya seperti apa, penempatannya seperti apa. Daripada gue bingung, gue sistemnya overkill. Oke, jadi kalau misal lu mau main yang murah boleh, tapi banyak. Sistemnya overkill. Jadi misalnya kapasitas UV-nya sekarang udah mulai nih. Kayak contoh misalnya Sakai udah ngasih misalnya 5 watt untuk misalnya 200 liter. Terus apa namanya 10 watt untuk misalnya 500 liter. Tapi buat gua kok kayaknya nggak ini ya. Jadi kalau gua sistemnya contoh ini akuarium gua. Akuarium gua itu kapasitasnya cuma sekitar 750 liter. Iya. Gue pakai UV merek Matala yang kapasitasnya untuk radiasinya untuk 8.500 liter. Oke. Gue pakai 10 kali lipat dibanding seharusnya. Oh. Lebih baik kelebihan daripada kurang. Oh, jadi kalau UV itu lebih baik tetap memang kayak media gitu ya? Betul. Banyak-banyakan ya? Betul. Karena semakin besar semakin baik. Karena kan kunci untuk... Karena gini, orang kalau misalnya UV itu pengetahuan standar yang orang tahu itu adalah untuk air nggak hijau, untuk air lebih jernih. Kalau gua prinsipnya satu, UV itu untuk steril. Gimana air yang masuk dari filter ini masuk ke tank, dia akan steril. Steril dari apa aja? Steril dari bakteri, dari virus gitu loh. Oh. Yang kita harapkan juga air ini akan semakin baik untuk ikan. Oke, jadi lebih ke arah kenapa lu overkillin di UV karena menurut lu UV yang bagus itu bukan hanya membeningkan air ya, Betul. tapi juga bisa membunuh bakteri, Betul. parasit yang lain sehingga Betul. melakukan overkill itu dipakai sama Betul. kita. Itu kalau gua ya, kalau untuk UV ya. Iya. Gua rasa sih memang banyak. Yang gua pertahuin juga pasti beda. Gua rasa tuh emang beda-beda ya. Betul. Pengetahuan itu, tapi ya sebenarnya praktek secara teori lu ataupun praktek lu udah begitu kan. Iya. Dan hasilnya sesuai nggak menurut lu dengan Karena pernah gue kejadian dulu waktu itu fiber gua itu cuma 1.500 liter. Gue pakai merek Aquasonic. Pertama 20 watt. Kok 20 watt masih begini? Ikan gue masih suka goyang, masih apa? Air masih kurang bagus juga. Gue tambahin 15 watt lagi. Kok masih kurang juga? Gue sampai masukin 3 batang di situ 55 watt. Baru stabil. Oh. Jadi pengalaman gue di situ, gue sistem pakainya overkill. Karena gue ada pengalaman memang sebelumnya. Yang setahu gue dari UV itu memang bukan ngitungnya per liter, bro. Setahu gue UV itu yang gue hitung itu dari LPH. Liter per hour dari flow air, Iya. itu akan mempengaruhi juga. Iya. Akan pengaruhi juga. Itu yang waktu itu gue lebih taunya mungkin di sana. Jadi sebenarnya salah juga mungkin ya. Harusnya hitungnya dari size tank, tapi juga masukin Betul. kelebihan aja lah ya intinya ya. Jadi intinya gini loh. Gue masuk ke forum, terus ke Twitter, ke FB segala macem. Gue bingung. Terlalu banyak teori. Semuanya bicara teori berdasarkan pengalaman. Tapi berdasarkan data tidak ada yang memberikan. Sekarang settingannya berbeda, kolamnya berbeda, populasinya berbeda, flow pompanya berbeda. Sekarang ngambil yang benar yang mana? Daripada bingung overkill selesai. Oke nih, nah ini sebelum gua tarik terlalu jauh di ini kita kan buat hobis kan udah tahu nih TH Goldfish ini terkenal dengan range produk yang banyak, Betul. harga yang sangat-sangat affordable dan yang lain. Nah, gue pengen tanya tips and trick main goldfish. Nah, kalau misalnya tips and trick dari goldfish itu
kayaknya kan semua orang beda ya. Yang gue pengen tahu gini, kan dari kemarin gue muter-muter ini, gue bingung bro jadinya. Sama kayak lu bilang, pengalamannya A beda, pengalaman B beda. Nah, menurut pengalaman lu, misalnya pompa itu, hitungannya gimana sih pemakaian untuk goldfish sebenarnya? Ini balik lagi tinggal kapasitasnya, ini main di kelas akuarium atau di kelas kolam. Karena memang itu kan kita hitungan dasarnya cycle per jam. Ya. Cycle per jamnya berapa sih dibutuhin? Misalnya tank 500 liter, butuh istilahnya pompa berapa liter supaya berapa ribu liter supaya cycle-nya dapat. Ya. Nah, cuman masalahnya di goldfish ini udah sekian tahun belakangan, kurang lebih 4 tahun belakangan, sistemnya mulai pakai jamur. Pakai mushroom. Pakai mushroom itu sebenarnya adalah ngakalin kekuatan pompa supaya tidak terjadi arus di tank, di kolam, supaya ikan pun juga istilahnya lebih bagus. Groomingnya nggak bengkok-bengkok lah ya. Betul, istilahnya nggak beresiko terhadap dorsal, nggak beresiko terhadap terhadap ekor. Jadi poin dasar dari mushroom itu sebenarnya supaya tidak terjadi arus. Nah, tapi perkaliannya berapa nih? Nah, masalahnya perkaliannya berapa, kembali lagi tinggal berapa besar mushroom yang mau dipakai. Oh, itu berarti nggak ada hitungan kayak kalau di laut itu misalnya gue hitung nih 100 liter itu pakai 1000 liter per jam. Gue kali 10 nggak nih. Bisa. Nggak bisa. Akhirnya nggak bisa. Akhirnya nggak bisa. Gue pun juga untuk menentukan pompa pun juga akhirnya untungnya kan gue juga. Kalau lu sendiri gimana maksudnya? Kali berapa kalau lu? Ya misalnya kalau lu pakai cuman istilahnya 2-3 inch, pakai yang 3000 liter per jam aja udah dapat. Ini 3 inch balik lagi ke mushroomnya ya. Nah, sekarang tinggal perbandingan mushroom dengan tanknya, dengan kolamnya, dengan akuariumnya, dengan filternya. Sekarang kalau misalnya tank lo kecil, mau ngapain pakai mushroom besar? Lo nggak akan dapet lo untuk dapat ngatur pompanya pakai yang besar. Harus yang kecil gitu loh. Sekarang kalau lo fiber besar, lo pakai mushroom yang besar, misalnya 2 meter kali 1 meter kali 70. Nah, itu bisa pakai mushroom sampai ukuran 6 atau 8 inch. Bisa itu main di 6.000 atau 8.000 liter. Bahkan bisa sampai ke 10.000 liter. Balik lagi, gue selalu nyaranin, flow itu jangan terlalu besar. Karena bukan apa-apa. Kalau flow terlalu besar, air terlalu cepat ngelewatin media filter, pengolahan bakteri di filter pun nggak terlalu bisa maksimal. Oke, ini Tapi agak buat nyetingnya memang tidak mudah. Ya, ini agak beda sama apa yang gue pelajarin ya. Beda banget ya. Kalau gue memang main liter per hour besar, biasa gue nggak karena gini, kalau misalnya di SAM-nya ini mungkin nanti dikasih gambar ya. Di SAM-nya si Koki ini yang gue lihat dari kemarin kita ada tim baru nih, Vide tuh. Vide tuh selalu bikin kan air begini nih. Nah, kalau kita nggak kayak di laut itu, media di sini nih, airnya cuma ngelewat, bro. Betul. Jadi nggak masalah mau berapa LPH itu. Jadi breedingnya masih dapet. Betul. Ada kenapa sih tetap dibikin begini di Koki menurut lu? Intinya kan ngelewatin media. Intinya ngelewatin media. Contoh, dia satu istilahnya ada mekanik, ada biologis, baru terakhir dia pompa dengan UV. Jadi air masuk dari sini, lalu pindah ke sini. Jadi istilahnya susunannya gitu loh. Jadi air bisa full masuk ke biologis. Masuk ke biologis. Jadi biar aerobiknya gede, aerobiknya besar, kecil. Pengolahan nitrifikasinya juga lebih jelas di situ. Karena itu berarti lu ngejarnya benar-benar nitrifikasi ya. Nitrifikasi betul. Karena kan poin dasar dari Koki ini ikan jorok loh. Iya, tanya gede-gede sih. Luar biasa loh. Sekarang orang gatal ngasih makan terus-terusan. Inputnya banyak, outputnya pasti banyak. Sekarang kalau filternya nggak bisa ngolah, selesai. Iya. Karena buat grooming makannya udah kayak gila ya. Oke, nah pertanyaan terakhir. Seberapa penting sih aerator di tank Koki? Kalau gua gini, setelah orang Koki main dengan mushroom ini, di main tank udah nggak perlu aerator. Tapi istilahnya karena sudah dapat microbubble dari keluaran mushroom. Tapi gue selalu membicarakan aerasi ini dibutuhkan di filter. Malah di filter? Karena untuk proses nitrifikasi. Bakteri kan membutuhkan oksigen untuk nitrifikasi. Jadi disitulah gue naruh aerasi gue. Ya bener-bener lu nggak mau bikin anaerob sama sekali ya? Tidak. Semuanya aerobik aja ya pokoknya ya? Betul. Karena kalau di laut dihajar gitu rusak ya. Sistemnya udah beda. Beda. Gue sekarang paham, karena kemarin juga gitu. Ditaruh bak fiber, gue bilang, aerator kenapa taruh di rumah media, gue bilang. Iya. Gue udah paham sekarang maksudnya. Dia mendukung kan, aerasi ini kan mendukung kehidupan bakteri. Dan bakteri dalam proses nitrifikasinya juga makan oksigen, butuh oksigen. Iya, benar. Oke. Menurut lu,
Seberapa penting kebutuhan SSA di sebuah produk media menurut lo? Nah, sekarang gini loh. Masalah SSA ini sebenarnya gue pun juga belajar SSA ini dari orang koi ya. Tapi secara spek dasar data yang benar-benar bisa menjelaskan SSA itu sebenarnya apa, terus cara pengukurannya seperti apa, dan sebenarnya seperti apa, gimana-gimana. Itu buat gue belum ada yang ngasih sih. Jadi sebenarnya SSA ini sebenarnya hanya spek yang diberikan supplier untuk membranding produknya. Contoh, produk A SSI-nya segini, produk B SSI begini. Memang SSI ini sebagai istilahnya dasar acuan kita yang tidak paham, SSI semakin besar, semakin banyak nyimpan bakteri, akan semakin bagus. Walaupun menurut gua tanda kutip kembali lagi adalah settingannya seperti apa, kapasitas filternya seperti apa, rasio tank terhadap filter bagaimana. Jadi bukan cuma sekedar SSA doang. Tapi kalau untuk sebagai perbandingan, produk ini SSI sekian, produk ini SSI sekian, produk ini SSI sekian. Itu sebenarnya juga ada lagi porositasnya seperti apa, permeabilitasnya seperti apa, terlalu luas. Tapi akhirnya yang dimengerti oleh orang umum, oleh orang awam ini adalah SSA-nya berapa sih? Dasarnya itu dulu. Ya, berarti yang sebenarnya dibutuhkan itu adalah data konkretnya yang ditunjukkan. Data konkretnya. Ya. Mungkin berarti itu PR gua juga ya. Semua bisa bilang, SSA gua sekian loh, SSA gua sekian loh, SSA gua sekian loh. Gue tahu, nggak tahu. Gue nggak punya alat ukurnya. Cuman akhirnya gue trust saja apa yang disampaikan supplier itu yang gue berikan. Karena memang untuk mengukur SSA secara scientific method itu membutuhkan peralatan yang cukup kuat. Karena dia punya, sebenarnya ada, tinggal cari di Google tuh ada. Kita akan coba cari tahu lagi, karena ini PR buat gue, karena kita kan main juga banyak di media ya. Betul. Maksudnya kita ada Vivaria, ada Neo Media, ada Marine Pure, ada banyak lah SSA-nya. Jadi mungkin kedepannya kita akan coba mengarahkan database-nya dari ini itu apa. Sebelum gua tutup mengenai produk-produk yang tadi kita udah bahas, nanti mungkin video akan bahas lagi sama lu mengenai tank kokinya lu yang fenomenal di dalam, dan apa aja yang lu udah gunakan sama ini. Kalau mau ditutup, kenapa orang harus datang ke sini, gue menurut lo? Karena gue selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan gue selalu mencoba memberikan diferensiasi dari toko lain. Sampai Bubble pun, Bubble ada yang harga 85, 90, 100, 115. Gue pakai yang tertinggi grade-nya, yang 115.000 dan free. Oke, kalau Bubble sih mungkin yang free banyak, tapi itu salah satu plus ya. Mungkin di daerah air tawar memang jarang ya pakai bubble gratis, itu juga jarang ya. Jadi mereka perang dulu ke harganya, tapi servis di padahal bubble itu penting loh. Kalau nggak punya bubble itu kan risikonya gila banget. Bukannya apa-apa, gue suka kesel kalau begitu belanja barang sampai datang sellernya nggak peduli. Iya, kesannya gitu asal-asalan. Ekspedisi sekarang kan ngeri. Pakai packing kayu aja masih bisa pecah lampu. Iya. Kalau itu gue setuju sih. Maksudnya packing itu memang harus bener sih. Dan memang kalau menurut gue sih semua toko tuh harusnya memang menyediakan bubble, at least bubble ini free sih menurut gue. Oke, nah, gue hari ini akan tutup karena ini barang ini banyak banget, lu cari brand yang super terkenal di sini tuh banyak, mulai dari Hikari, dari Mizuho ada, JPD ada, bahkan lokal ya, MBV ada, ya kan? Iya. Nah, Tetrabits juga ada ya. Ada. Quality Goldfish-nya ini juga ada. Nah, jadi rata-rata memang barang-barang Goldfish ada. Merek-merek itu juga ada. Lu mau cari Neo Media juga ada. Neo Media, Vivaria ada ya. Dan merek-merek yang lain yang cukup terkenal di sini, Hailea juga ada. Lu jangan nggak salah sih kalau cari tempat toko yang kayak gini, karena toko kayak gini itu memang lumayan jarang di Indonesia. Salah satu yang memang kalau misalnya orang kita lihat dari ulasan tuh sebenarnya tinggal dilihat dia punya bubble wrap atau tidak, packing kayu atau tidak. Betul. Karena menurut gua kalau misalnya mereka nggak bisa ngeliatin itu agak sulit untuk main ngeklaim ya. Nah, itu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau cari produk-produk ini, kalian bisa pastikan customer seller yang memang bisa memastikan produk-produk ini ada. Pastikan yang bisa garansinya juga ada kayak di sini. Pastikan juga servisnya juga bagus.
Semua itu menurut gue akan membuat toko itu luar biasa bagus. Itu aja hari ini gue tutup, bro. Siap. Thank you so much for... Thank you kedatangannya, bro. Thank you. Thank you. Ini kasih gue banyak belajar dari Koki karena memang lagi mulai belajar. Hari ini gue tutup. Gue Niko dari Jawa Parent Company. Ada Teguh dari TH Golfis. Nah, ini alamatnya. Jadi alamatnya nanti ada di sini, bisa cari sendiri di Kunciran Alam Sutra. Gue Niko undur diri. Thank you, take care. Bye-bye.